Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya, nama Aswir Chan, pensiunan dari Pertamina UP2 Dumai. Itu aja ya. Tinggal negeri asal Andale, Payakumbuh, Kecamatan Luhak. Tinggal sama keluarga, sama anak di Payo Basuang, Kecamatan Payakumbuh Timur. Dalam hal ini, dengan senang hati saya akan menceritakan serba ringkas tentang Bukit Marah Palam. Adapun Bukit Marah Palam itu adalah satu tempat yang sangat bersejarah, yang mana zaman dahulu kala, jauh sebelum Belanda masuk, itu Bukit Marah Palam itu tempat yang unik, yang mana sejarah Minangkabau ini mengukir suatu peristiwa yang sangat berharga di Bukit Marah Palam itu. Yang mana pada saat itu cucu atau piwi oleh Raja Minangkabau pertama, yaitu Aditya Warman. Aditya Warman ini punya anak satu bernama Anangga Warman. Anangga Warman itu mempunyai seorang anak laki-laki juga, yaitu Vija Warman. Vija Warman punya anak lagi, diberi gelar Sultan Bakilat Alam. Konon ceritanya dari sejarah yang kita dapatkan dari sumber berbagai pihak yang kita gali, yang kami selusuri selama ini, yang mana Vija Warman ini di masa kecil ini, di waktu saat berumur 6 tahun, beliau bercerita, tersasul bahasa kitabnya, keluar celoteh dari mulutnya, yang kena keluar dari mulut itu seperti bicara bukan orang anak kecil. Apa katanya? Kalau saya besar nanti, saya akan Minangkabau ini akan saya bikin untuk berkilat. Nah, dengan dasar itulah diberi dia nama Sultan Bakilat Alam. Datang umur pada masa dia menuntut ilmu, maka dia disekolahkanlah gula agama waktu itu, yaitu di Barus, antara perbatasan antara Sumatera Tengah dengan Aceh. Barus pada saat itu, Barus itu adalah suatu negeri tempat menimba ilmu agama bagi dari berbagai pelosok negeri. Itulah yang paling tertua di situ, yang tentang agama Islam. Setelah Bakilat Alam tadi, kecil tadi, menamat pelajaran di sana, sepulang dari situ, di saat bapaknya Vija Warman meninggal, selang beberapa tahun setelahnya, kemudian dia dinobatkan sebagai raja, yaitu raja yang keempat dari Aditya Warman. Di zaman dia itulah dikumpulkan seluruh tokoh adat Minangkabau dari luar Nantigo. Alim ulama cerdik pandai, nenek mama itu yang dikumpulkan di luar Nantigo. Kapan sejarah itu berlakunya, terjadinya? Sesuai dengan sumber yang saya dapatkan, yang mana sebelumnya sumber daripada Bukit Marah Palam itu saya dapatkan tiga judul atau tiga sumber. Yang pertama, kejadian itu dikatakan 1833 Masehi. Yang kedua 1837 Masehi. Kedua-duanya saya tidak menerima secara akal sehat. Kenapa? Pada saat itu Belanda sudah sangat kokoh, sangat kuat di Indonesia, di Minangkabau. Bahkan itu saat itu tahun 1837 itu seorang sedang merebut itu Bonjol. Tidak mungkin orang Minangkabau berkumpul untuk adakan pertemuan di Bukit Marah Palam. Sumber yang ketiga adalah fatwa dari salah seorang nenek moyang atau salah satu tokoh agama Minangkabau, yaitu Inyek Jadong.
Dan itu udah 19 pangkalnya, udah mendekati itu merdeka. Dan itu hanya memperkuat, menceritakan Bukit Marapalam jadi patut kita tegakkan situ. Karena mulai saat itulah di perjanjian Bukit Marapalam itulah dibikin oleh Sultan Berkilat Alam tadi, yang mana perjanjian itu terdiri daripada 15 pasal. Satu pasal pembuka, satu pasal penutup, 13 intinya. Terdiri dari 15 pasal itu, disitulah semuanya itu yang diperjanjikan. Jadi ada yang menjanjikan, ada yang menjanji, dikatakan itu Sumpah Swatir Bukit Marapalam. Jadi bagi siapa di antara pewaris atau orang Minangkabau yang tahu akan bunyi Sumpah Swatir Bukit Marapalam itu, wajib untuk menularkan kepada anak keponakan atau kepada keluarga lain-lainnya atau pada orang Minangkabau khususnya. Karena atas janji perjanjian Bukit Marapalam itulah Minangkabau berjaya sampai 3,5 abad setelahnya itu. Kapan itu terjadi? Yaitu 804 Hijriah, bertepatan dengan 1803 Masehi. Jadi kalau kita kurangkan masa berlakunya itu, kita merdeka tahun 1945. Sedangkan perjanjian Bukit Marapalam terjadi 1403 Masehi. Jadi berarti itu 542 tahun sudah berjaya Minangkabau. Sehingga Minangkabau di zaman itu dikunjungi atau dijadikan sebagai tempat penelitian bagi bangsa asing di dunia. Sehingga setelah jayanya perjanjian Bukit Marapalam itu berjalan sekian lama, kemudian itulah sebab maka di Minangkabau itu menjadi salah satu yang sangat unik. Yang mana masyarakat Minangkabau itu diatur oleh tatanan adatnya. Yang mana tiap-tiap negara itu berikan kemerdekaan untuk mengatur negarinya masing-masing. Sehingga timbul pepatah, tidak ada kusuk yang tak selesai, tidak ada karuh yang tak jania. Itu di Minangkabau, itu yang dikagumi oleh bangsa asing di dunia. Kemudian dengan petatah, dengan aturan adatnya ini di zaman itu. Karena pada zaman itu, setelah kokohnya bangsa Minangkabau dengan kekuatan Islam, maka semenjak perjanjian Bukit Marapalam itulah salah satu pasalnya, itu sebelum perjanjian Bukit Marapalam, itu ada yang sebelum itu bercampur aduk. Karena berbagai sumber bangsa asing atau budaya-budaya lain yang masuk ke Minangkabau itu, sehingga ada banyak sedikit meninggalkan budaya, meninggalkan sejarahnya. Itu mempengaruhi pertumbuhan jiwa seorang anak orang Minangkabau. Tetapi begitu masuk Islam, setelah Islam tadi masuk ke Minangkabau dengan sangat mulus, sehingga baru di zaman itu adalah suatu tempat yang sentral untuk tempat menuntut ilmu. Konon ceritanya ditemukan oleh salah satu badan pencari sejarah, pencari fakta, yang mana di baru situ ditemukan salah satu makam, satu kuburan. Di batu nisan itu tertulis Syekh Rukunuddin, meninggal tahun 48 Hijriah. Itulah kebesaran Minangkabau zaman itu. Disitulah ditempa Sultan Berkilat Alam tadi. Konon di waktu dia telah memegang puncuk pimpinan Minangkabau, dia Raja Alam zaman itu. Di zaman itulah dia mengumpulkan para tokoh adat, Niniak Mamak, Dodiak Pandai, dan para ilmuwan di zaman itu. Sehingga pada saat itu bertepatan dengan tahun 1403 Masehi itulah, semenjak itulah yang dikatakan perjanjian Bukit Marapalam. Semenjak itulah dijadikan pertampatan adat dengan sorak, yaitu adat mengatur sorak memakai. Maka lahirlah pepatah, adat basandi sorak, sorak basandi kitabullah. Sorak mengatur adat, di zaman itulah mulai lahir pepatah itu. Jadi setelah itulah, dengan berfatwa atau berpatokan kepada perjanjian Bukit Marapalam itulah, Minangkabau hidup di berbagai negeri sesuai dengan aturannya, sehingga hidup zaman itu sehingga lahirlah suatu suasana yang sangat menakjubkan di zaman itu. Kalau kita dengar sejarah, di mana keluar pula pepatah,
Bumi sanang padi menjadi, ternak berkembang biak, jagung mau pia, negeri aman santoso. Kenapa? Kerana zaman itu nenek mama alim ulama itu bekerja sama. Maka dikatakanlah tungku tiga sejarangan. Yang dimaksud dengan tungku tiga sejarangan itu antara kerjasama nenek mama alim ulama itu bekerja dengan sungguh-sungguh menyatu. Nah, menyatu dia. Nah, jadi ada dikatakan tali tiga sapilin, ada dikatakan tungku tiga sejarangan. Di kalau tungku tiga sejarangan tidak sama dengan tali tiga sapilin. Tungku tiga sejarangan itu kalau kita pernah lihat dahulu orang-orang pesta di zaman dulu kan memasaknya dengan kayu api. Tungkunya tiga pasang tungku. Satu tungku untuk merebus air. Satu tungku untuk merebus untuk memasak gulai. Satu tungku untuk masak nasi. Jadi ketiga-tiga itu dikatakan tungku tiga sejarangan. Di ketiga-tiga sekali terjarang. Di air masak, nasi masak, gulai pun masak. Baru orang makan bersama. Baru dinikmati bersama. Jadi segala macam bumbu masuk dalam kuali. Ikan lauk pauk masuk situ. Baru enak dimakan. Nah, itulah lambang atau simbol kebersamaan. Di rasa berdosa anak, rasa bapa mili, bakorom kampung sangat terasa di zaman itu. Itulah yang sangat kita kaumi. Dengan sesuai dengan situasi masa sekarang ini, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Ini adalah PR bagi seluruh nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang ada dalam negeri. Minangkabau sekarang sudah tinggal namanya. Kalau tidak kita sadari sekarang, tidak mau kita kembali kepada asal usul, maka sesuai dengan sekarang ini, Ramperda Provinsi Sumatera Barat itu ditolak oleh pusat. Karena disuruh pilih antara satu di antara tiga. Satu suruh memilih kelurahan, yang kedua disuruh memilih desa, yang ketiga desa adat dalam kurun negari. Jadi rupanya proses ini dia berjalan dari 2 tahun 2014, 15 sudah habis, 16 sudah hampir pula tamat. Sehingga itu belum terwujud. Maka dari itu tinggal waktu yang sisa ini, nah, para tokoh adat sekarang ini di luar 50 sedang membicarakan macam mana jalan keluarnya untuk persiapkan itu. Kembali dengan perjanjian Bukit Malapalam tadi, di zaman itulah, semenjak itulah kokohnya Minangkabau itu. Karena berdasarkan kepada 13 pasal tadi itulah, disitulah segala macam undang-undang aturan dalam negeri itu udah dianukan, dipelajari dan diamalkan setiap negara yang ada dalam luar negeri. Itu sejauh sebelum merdeka. Nah, jadi setelah kita merdeka dan itu berbunyi di dalam undang-undang dalam UUD 45 pasal 18B, yang mana adat kita itu termasuk adat Minangkabau diakui dan dihormati sampai sekarang. Nah, jadi dengan sesuai dengan tahun ini Ramperda itu hendaknya itu kepada nenek mama alim ulama cerdik pandai yang ada di Minangkabau, hendaknya mari sama-sama kita carikan jalan keluarnya supaya Ramperda atau undang-undang adat kita dipakai kembali. Nah, jangan setiap persoalan dibawa ke pengadilan. Sedangkan ada di Minangkabau ada 3 aturan kehidupan: adat, sorak, dan undang. Jauh sebelum agama masuk, kita orang Minangkabau hidup dengan aturan adat. Setelah masuk agama, baru adat dan sorak. Setelah merdeka, baru diatur oleh negara. Jadi urusan negara mulai dari RT sampai presiden itu urusan negara yang berhubungan dengan pemerintahan. Tapi urusan adat itu sesuai dengan adat masing-masing yang berlaku di Indonesia, termasuk adat kita Minangkabau. Nah, jadi dalam hal itu, dalam kesempatan ini kami himbau kepada seluruh baik itu nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, baik perantau apa yang duduk di kampung, tolong mari kembali ke pangkal asal usul. Mari ke adat kita yang sebenarnya. Nah, mari kita pelajari itu kembali. Jadi
Jangan sekarang ini setiap tahun masing-masing negara itu ada tambahan nenek mama atau orang balik penghulu kan. Setiap balik penghulu itu berapa banyak jumlah penghulu sekarang Batu Datuk. Jadi hendaknya jangan sampai di situ kita bersenang hati, tetapi tolong sebab dalam penghulu tadi adat, syarat, undang itu harus menyatu dalam diri itu. Jadi menjadi pakaian dalam hidup. Itu yang diharapkan. Nagari, apa itu nagari? Kemudian macam mana kehidupan dalam nagari? Dalam nagari itu, dalam pemerintahan nagari itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, pemerintahan, yaitu Tok Palo atau wali negari berserta perangkat-perangkatnya terdiri dari 3 unsur. Ada didik mamanya, ada cerdik pandainya, ada ulamanya di dalam itu. Yang ada lagi satu unsur, satu komponen, yaitu kerapatan nagari. Dalam komponen kerapatan nagari tadi itu juga ada nenek mama, ada ulama, ada cerdik pandai. Pas dalam peradilan adat juga begitu. Jadi ketiga-tiga komponen peraturan tadi, undang tadi itu terlibat ketiga unsur tadi itu. Mungkin sampai merdeka, sampai Bugolak PRI itu berlaku undang-undang itu. Jadi dalam masa sekarang ini masih ada orang pelaku sejarah yang masih mengamalkan dia wali negeri dulu di waktu zaman Bergolak PRI. Namanya Pak Haji Asbir Datuk Rajo Mengkuto. Orangnya masih hidup. Dia wali negeri dari tahun 1957 sampai 61. Itu yang dilakukan adalah undang-undang adat. Diakui pemerintah diamalkan. Kemudian dia pernah menjadi camat di Baso. Jadi dialah salah seorang pewaris dari perjanjian Bukit Merapalam itu. Untung masih ada dia. Karena perjanjian Bukit Merapalam itu hanya dibuat 7 buku zaman itu. 7 buku itu adalah Raja Tigo Selo 3 orang, Raja Alam, Raja Ibadat, Raja Adat. Bahasa Ampik Balai itu 4 orang. Jadi 4 tambah 3, 7. Nenek moyang dia, karena dia statusnya adalah sebagai sebagai sekretaris, zaman itu namanya Monty, juru tulis. Nah, dia Datuk Rajo Mengkuto ini adalah salah satu pewarisnya. Untung masih ada dia, kalau enggak bisa kita yang nanti sekarang. Jadi melalui dia itulah saya dapatkan perjanjian Sumpah Setia Bukit Merapalam itu. Karena di dalam Sumpah Setia tadi itu aturan yang ada dalam negara itu ada undang-undang negari, ada namanya undang-undang luar, ada undang negari, ada undang-undang dalam negari, ada undang-undang 20. Itu dilakukan dalam kehidupan keseharian. Itulah aturan dalam negari. Sebelum agama masuk. Begitu masuk agama bertambah kuat. Karena semenjak perjanjian Bukit Merapalam itu adat yang sebelum perjanjian itu tidak dipakai lagi, dinamakan adat Muntaniyah, adat yang berseberangan dengan syarak. Di semenjak itu Bukit Merapalam itu apa yang dilarang oleh adat di syarak itu dilarang oleh adat. Maka baru lepas dia, maka dikatakanlah syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikatakan oleh syarak itu yang diadatkan, itu yang diamalkan dalam kehidupan, dalam bentuk apapun. Di setelah perjanjian Bukit Merapalam, apapun yang bertentangan dengan agama itu dihilangkan. Dikatakan itu adat jahiliyah. Karena belum ada aturan agama. Di semenjak perjanjian Bukit Merapalam tadi, itu yang seluruh yang bertolak belakang dengan agama itu ditinggalkan. Semenjak itulah kokohnya Minangkabau tadi. Karena aturan agama yang diamalkan, diadatkan. Sehingga dikunjungi oleh orang-orang dari Mesir, heran dia, kagum dia. Setiap orang-orang yang datang ke Minangkabau kagum dia. Salah seorang profesor Inggris mengadakan penelitian yang ditelitinya peradilan mana yang paling terhebat di dunia. Rupanya peradilan Minangkabau.
Kena berdasarkan agama. Jadi begitu merdeka 1945, sudah dirusak oleh Belanda, dirusak oleh bangsa kita. Nah, sekarang diatur oleh perda 1, 2, 3, udah 8 perdanya. Ke-8 itu nggak ada yang cocok. Nah, sekarang kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar. Itu sekarang, mudah-mudahan perda yang akan datang ini bertolak, artinya berdasarkan kepada agama, adat dan agama. Jadi kalau untuk di Minangkabau 3 aturan, adat, stora, dan undang. Undang ini pemerintah. Ketiga-tiganya diamalkan dalam Minangkabau. Itu semestinya dihormati oleh negara, oleh pemerintah. Sekarang pemerintah membuka diri, membuka kesempatan. Bukan adat Minangkabau saja. Seluruh adat yang etnis yang ada di Indonesia. Maka disuruh pilih itu. Tapi orang kita salah pilih. Maka ditolak. Sekarang kami, para tokoh adat di luar maupun kami berusaha semaksimal mungkin untuk macam mana kita bisa kembali ke tatanan yang lama itu. Itu namakan adat lamo pusaka udang. Kalau adat itu dipakai nyu baru, kain dipakai nyusang. Maka marilah himbauan kepada nenek mama, alim ulama dan para kaum muda, bundo kanduan dan pelajar lainnya, marilah kita bagi waktu itu. Ada waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan formal di sekolah, sisakan sedikit waktu untuk belajar itu. Kalau kita orang mengaku orang Minang, kalau tidak jangan ngaku orang Minang.